Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Aksanul Mar'ah, NIM 1057211033320, kelas manajemen 20A. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pasar modal untuk memenuhi tugas final mata kuliah manajemen keuangan 2. Adapun pengertian pasar modal. Pasar modal secara umum adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka untuk mendapatkan modal. Pasar modal dikenal sebagai BEI atau Bursa Efek Indonesia. Produknya sama dengan instrumen pasar modal. Adapun macam-macam instrumen pasar. Ada dua macam. Yang pertama, saham. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungannya yang diperoleh dari saham disebut dividen. Adapun jenis-jenis saham. Yang pertama, dari segi hak tagih. Bagian A, saham preferen atau preferred stock merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila perusahaan sampai mengalami likuidasi. Yang B, saham biasa atau common stock. Bagi pemilik saham ini, hak untuk memperoleh dividen akan dipenuhi setelah saham preferen. Jenis saham yang kedua dari segi cara peralihan. A, saham atas unjuk atau bearer stock. Tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut sehingga mudah untuk dialihkan atau dijual kepada pihak lain. B, saham atas nama atau registered stock. Di dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu. Yang kedua, obligasi atau bonds. Surat berharga obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Keuntungan dari membeli disebut coupon atau kupon. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama dari segi peralihan. A, obligasi atas unjuk atau tidak tertulis nama. B, obligasi atas nama atau tertulis nama pemilik. Jenis yang kedua dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim. Yang A, obligasi dengan jaminan atau secured bonds. B, obligasi tanpa jaminan atau unsecured bonds. Yang jenis ketiga dari segi penetapan dan pembayaran bunga dan pokok. A, obligasi dengan bunga tetap. B, obligasi dengan bunga tidak tetap. C, obligasi tanpa bunga atau selisih antara nilai pembelian dan pada saat jatuh tempo. Jenis obligasi keempat dari segi penerbit. A, obligasi oleh pemerintah. B, obligasi oleh swasta. Jenis obligasi kelima dari segi jatuh tempo. A, obligasi jangka pendek tidak lebih dari 1 tahun. B, obligasi jangka menengah 1-5 tahun. Obligasi jangka panjang lebih dari 5 tahun. Para pemain di pasar modal. Yang pertama, emiten. Kegiatan perusahaan melakukan penjualan surat-surat berharga disebut emisi. Sedangkan perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut disebut emiten. Tujuannya untuk memperluas usaha, memperbaiki struktur modal, mengadakan peralihan pemegang hukum. Yang kedua, investor. Pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli, investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut termasuk melihat benefiditas, prospek, dan analisis lainnya. Tujuannya, 1. Untuk memperoleh keuntungan atau dividen. Yang kedua, kepemilikan perusahaan. Yang ketiga, berdagang atau menjual kembali sahamnya. Yang ketiga, lembaga penunjang mekanisme pasar modal.
Yang pertama, underwriter atau penjamin emisi. Yang kedua, broker atau pialang perantara perdagangan efek. Yang ketiga, dealer. Yang keempat, guarantor atau lembaga penanggung. Yang kelima, trustee atau wali amanat atau mewakili investor. Yang keenam, security company atau perusahaan surat berharga. Yang ketujuh, investment company, perusahaan pengelola dana. Yang kedelapan, kantor administrasi efek. Adapun lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama, lembaga-lembaga pemerintah. Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau BAPEPAM bertugas mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik PMDM atau penanaman modal dalam negeri maupun PMA atau penanaman modal asing, harus memperoleh izin terdahulu dari BKPM. Departemen Teknis, setiap bidang usaha izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. Jenis lembaga kedua, lembaga-lembaga swasta. Notaris, catatan yang perlu disahkan notaris, berita acara, RUPS, keputusan dalam RUPS, meneliti keabsahan para pemegang saham, meneliti perubahan anggaran, dan lain-lain. Akuntan publik melakukan penilaian dan kelayakan dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan tingkat kesehatan perusahaan, dan lain-lain. Konsultan hukum memberikan pernyataan-pernyataan tentang keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan. Penilai atau appraiser untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva seperti tanah, mesin, gedung, mobil, dan aktiva lainnya. Konsultan efek bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Tahapan-tahapan dalam emisi. Tahapan persiapan perusahaan mengadakan RUPS. Penyampaian letter of intent hasil rapat RUPS diajukan ke BAPEPAM ke dalam bentuk surat resmi sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Penyampaian pernyataan pendaftaran memuat informasi mengenai data manajemen dan komisaris, struktur modal, kegiatan usaha emiten, rencana emisi, dan menjamin pelaksanaan emisi. Evaluasi dari BAPEPAM akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dokumen-dokumen yang disampaikan emiten. Dengan dengar pendapat secara terbuka diikuti oleh BAPEPAM, emiten serta lembaga-lembaga terkait lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang hendak melakukan emisi. Pasar pertama atau primary market. Setelah memenuhi persyaratan emisi, maka Ketua BAPEPAM mengeluarkan izin emisi. Penawaran efek setelah memberi izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa efek disebut pasar perdana atau primary market. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.